صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah panjenengan kita semua bisa bermujahadah bermujahadah di masjid yang tercinta ini. Semoga hadirnya panjenengan di majlis Allah jadikan wasilah sebagai pengampun pelebur dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nyampe ke pasar. Mungkin tidak akan selesai pada malam hari ini, karena akan banyak sekali pembahasan. Pasal tentang janais. Mungkin di antara panjenengan banyak yang sudah bisa memandikan mayit, memperlakukan mayit, sudah bisa mengurusi mayit. Namun apakah sudah sesuai dengan syariat yang ditentukan? Paling pentingnya poinnya adalah bermadzhab Syafi'i. Jadi malam hari ini kita akan mempelajari tentang kitab yang berkaitan dengan mayit. Faslun fi ma yata'allaqu bil mayyit. Pasal di dalam sesuatu yang menjelaskan tentang yang berkaitan dengan mayit. Min huslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Mulai dari memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian mensolatinya, kemudian menguburkannya terakhir. Jadi di dalam bab yang akan kita bahas itu mencakup memandikan, mengkafani, mensolati. Setelah disolatkan, dibawa ke Bangun Jaya di TPU. Ya TPU kan? Bukan KPU. TPU Bangun Jaya. Pertama apa Pak? Status mandi. Yang nomor 2 mengkafan. Yang ketiga mensolatkan. Yang keempat menguburkan. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayah. Kita sudah tahu 4 ini. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayah, dan wajib atas jalan fardu kifayah. Apa yang wajib itu? Fil mayyiti al muslimi ghairil mukhrimi wasyahid, di dalam memperlakukan mayit yang Islam, yang tidak ikhram, yang syahid. Selain ikhram dan selain mati syahid, apa yang wajib di jalan fardu kifayah itu? Arba'atu asya'a. Jadi ada 4 perkara yang fardunya fardu kifayah. Artinya begini Pak, fardu kifayah itu yang penting ada 1 orang yang mewakili, kefarduannya selesai. Tapi kalau tidak ada, dosa semuanya. Jadi ada fardu namanya fardu kifayah. Kalau fardunya kolektif, yang penting ada mewakili, fardunya lepas. Apa saja? Yang pertama, ada 4 perkara yang wajibnya adalah wajib kifayah. Pertama adalah ghusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu. Memandikan mayit, mengkafani mayit, mensolati mayit, dan menguburkan mayit. Ini adalah fardu kifayah. Tapi di sini tidak termasuk, kata pengarang kitab, orang yang matinya ikhram, orang yang wafatnya syahid perang, tidak termasuk. Jadi apabila panjenengan di suatu tempat berjumpa dengan mayit, panjenengan melakukan 4 perkara ini adalah fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada salah satu yang mewakili panjenengan untuk melakukan 4 perkara ini, mandi, mengkafani, mensolati, mengkuburkan, maka hukumnya dosa semuanya.
hukumnya dosa. Makanya Pak, jangan saling tarik menarik. Sudah saling tarik menarik sambil dorong-dorong lagi. Kamu yang bisa, kamu yang bisa. Yang pernah belajar malah takut megang mayit. Wa illam ya'lam bil mayyit illa wahidun ta'ayyana alaihi ma dzukira. Apabila yang mengetahui tentang mengurusi jenazah itu hanya satu orang, maka hukumnya fardhu ain bagi orang yang satu orang itu. Jadi ini sudah banyak nih, tapi yang satu yang tahu cuma satu, maka bagi dia bukan lagi fardhu kifayah, tapi fardhu ain. Apa fardhu ain? Tidak bisa diwakili, dia harus melaksanakan yang 4 perkara itu: mandikan, mengkafani, mensolati, mengkuburi. Ketika ini tidak dilaksanakan, satu orang itu berdosa. Kenapa? Karena walaupun banyak orang, tapi yang tahu cuma satu. Kemudian jenais itu, pernah dengar jenais? Bahasa jenais pernah dengar nggak? Jenais. Al-jenais itu adalah jamak daripada jenazah. Kalau jenazah sering dengar ya, dari lafaz jenazah menjadi jenais, berarti banyak-banyak jenazah. Artinya kalau kita baca dengan jimnya fathah, jenais, maka nama itu bagi mayit yang ada di dalam keranda. Jadi ada di dalam keranda, kalau kita nyebutin jenais, berarti yang dimaksud adalah mayit yang ada di dalam keranda. Apabila kita menyebutnya dengan kasrah, jinais, maka itu nama keranda yang di dalamnya ada mayitnya. Jadi bedanya jenais sama jinais. Tapi kata ulama malah dibalik. Kalau jinais nama mayit yang ada apa? Nama mayit yang ada di dalam keranda. Kalau fathah, nama keranda yang ada mayitnya yang di dalamnya. Nah, itu hanya perkenalan tentang jenazah, jenais. Yang dimaksud dengan jenais di sini adalah tajhizul mayyit min ghuslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Jadi yang dimaksud dengan jenais di sini sebenarnya adalah bagaimana memprosesnya mayit, merawatnya mayit mulai dari mandi, mengkafani, mensolati sampai menguburkan. Walaupun sebenarnya kalau di daerah kita tidak cukup 4 itu, karena sudah menjadi adat. Selain 4 itu, merawat ketika sebelum wafat. Kemudian setelah wafat, 4 itu perkara diakhiri dengan talqin. Kadang kalau tidak ditalqinin jadi fitnah Pak. Itu kok ditalqinin. Kenapa? Karena sudah banyak madzhab Syafi'i yang sudah memakai talqin. Padahal yang wajib cuma 4 ini. Cuma 4. Maksudnya talqin di kuburan kan ada biasanya Pak, talqin itu. Itu biasa. Berarti kalau kita mempelajari malam ini bukan hanya 4, 6. Insyaallah. Yang pertama adalah merawat mayit sebelum wafat, memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, terus menguburkan, terus mentalqin. Disunnahkan menyebut mati itu di dalam hatinya, Pak. Jadi di dalam hatinya itu disunnahkan untuk memperbanyak panjenengan bagaimana kematian bagaimana berpikir tentang mati, menyebut mati itu sunnah hukumnya. Untuk apa? Dan juga mempersiapkan taubat. Terutama bagi orang yang sakit itu lebih utama, Pak. Lebih utama bagi orang sakit adalah membuat wasiat, berprasangka baik kepada Allah,
terutama orang sakit itu. Tapi kalau mengharapkan mati bukan untuk mendekatkan kepada Allah, tidak ada nilai-nilai agama di dalamnya, hukumnya makruh. Karena tidak akan efek bagaimana kita takut kepada Allah, takut kepada siksa, ingin menikmati nikmat-nikmat yang Allah janjikan, tidak akan tercapai kalau kita melihat matinya itu tidak ada dasar agamanya. Malah makruh. Kalau ingin niat mati, berpikir mati, berpikirlah karena Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kenikmatan dan takut atas siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang adabul muhtadar. Adabul muhtadar ini adalah adab-adab etika dalam merawat muhtadar. Apa yang dimaksud muhtadar itu? Man hadarahul maut wa lam yamut. Orang yang sudah hampir mati tapi belum mati. Sakaratul maut. Bahasa kerennya sakaratul maut. Apa saja adab kita sebagai manusia yang masih hidup di sebelahnya, yang harus melakukan, mempraktekkan agar mayit ini wafatnya dalam keadaan baik dan kita tidak dianggap berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yudja'ul muhtadaru ala jumbihil aiman ilal qiblah. Yang pertama adalah orang yang sekarat ini dimiringkan ke lambung kanan menghadap kiblat. Lambung kanan sebelah mana, Pak? Ini ya. Jadi dimiringkan menghadap kiblat. Ketika orangnya mau sekarat, Pak, miringkan orangnya ke sebelah kanan. Apabila sulit, kemudian kalau sulit dimiringkan, maka diterlentangkan wajahnya dan kedua telapak kakinya menghadap kiblat. Ya Allah, rumahnya ngadep sana, pokoknya harus ngadep kiblat. Ini etikanya. Kalau nggak menghadap ya nggak dosa. Etika kita sebagai orang yang mendampingi orang yang sakratul maut. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama panjenengan kalau ada keluarga atau tetangga yang sedang sakratul maut, miringkan ke sebelah kanan, ke lambung kanan, kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Kalau tidak bisa, sulit, terlentangkan dia, tidurkan dia, kemudian hadapkan wajahnya ke kiblat dan kakinya juga, telapak kakinya menghadap ke kiblat. Yang kedua, ayulak panas syahadah. Panjenengan mentelken, Pak, ditelken si sekarat itu, orang yang sedang sekarat itu ditelken. Bagi orang kafir ditelken juga. Jangan hanya orang Islam yang ditelken. Tapi kalau orang yang non-Islam ditelkennya dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ditelken. Bagi orang Islam, telkennya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bagi orang Islam telkennya, bagi orang non-muslim, makanya jangan takut, Pak. Bukan malah takut panjenengan kadang. Dia bukan Islam, jangan dekat-dekat. Padahal kalau panjenengan pada saat itu bisa masukkan Islam, betapa bahagianya nanti di akhirat. Menjadi saksi panjenengan bahwa panjenenganlah yang membawa mendapatkan hidayah dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Cara telkennya gimana? Birifkin, dengan pelan. Dengan pelan-pelan, Pak. Orang sakit tambah dikerasin ya tambah parah. Kaget sama jenengan. Dan wala yulahu alaihi, dan jangan didesak, Pak. Cepetan baca syahadat, enggak boleh. Cepetan baca la ilaha illallah, didesak sama jenengan. Pelan-pelan aja, la ilaha illallah, la ilaha. Wala yuqalu lahu, dan jangan dikatakan padanya, jangan sampai mengatakan begini, jangan. Katakan la ilaha illallah, katakan. Enggak usah. Cukup la ilaha
Pak, katakan la ilaha illallah, Pak, katakan enggak usah. Cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cara talqin yang diajarkan oleh ulama. Bu, Bi, mat, langsung umpamanya. Ustaz Tony, la ilaha illallah. Enggak. Ustaz Tony katakan enggak bisa. La ilaha semuanya, enggak pegang umur semua. Wal afdalu talqinu ghairil waris. Yang paling afdal yang menalkin itu bukan ahli warisnya, Pak. Yang paling afdal yang menalkin itu bukan ahli warisnya, orang lain. Ya, kan itu bisa bukan malah ingat la ilaha illallah mana nih. Sambil nangis malah terganggu konsentrasinya. Apalagi dia sedang menghadapi sakaratul maut, betul-betul, Pak. Banyak cobaan yang datang mulai dari iblis berupa orang yang tersayang datang. Malah diganggu sama jenengan. Pak, kenapa Pak jenengan cepat begitu? Cepat Pak meninggalkan kita ini, Pak. Ayo kita berobat balik. Padahal dia sudah sadar. La ilaha illallah. Yang paling afdal dalam kitab Takrirish Syadidah adalah orang yang bukan daripada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya ya enggak apa-apa, tapi yang lebih utama bukan ahli waris. Kemudian yang ketiga, ayaqra indahu suratai Yasin wa Ra'd. Jadi ketika ada orang yang sakaratul maut, dia sedang mau mati tapi belum mati. Artinya masih bernafas tapi sudah begini, masih ada nyawa, kesadarannya masih, cuma kelihatan apa gitu. Maka bacakanlah di sisinya surah Yasin sama surah Ar-Ra'd. Kalau di dalam menurut Imam Jabir bin Zaid, membaca surah Ar-Ra'd ini memudahkan ruh keluar dari jasadnya. Sama juga dengan Yasin, memudahkan si sakaratul maut ini dimudahkan. Makanya sebenarnya membacakan Yasin itu bukan setelah wafatnya. Ketika dia sakaratul maut, dampingi Pak, gelar tikar di pinggirnya, baca jamaah masjid aja yang masih ada di sini. Si A sakaratul maut. Ini malah yang baca Yasin sama yang di luar, banyakkan yang di luar. Yang paling baik adalah datang ke dalam, ambil Yasin di masjid, baca Yasin. Jangan kriung dulu, fokus sama ini dulu. Takut wafat Ustaz, tendanya dulu. Jangan pikirin tenda, pikirin ini dulu. Kalau sudah wafat baru kerjasama. Masih banyak waktu. Jadi yang paling utama adalah bacakan Yasin, Ar-Ra'd dan di pinggir. Setelah ada orang sekarat, nengok cuma di rumah. Kopinya banyak. Karena kan tetangga pasti bawa kan, ketika ada kesusahan tetangga. Duduk. Iya sedang sekarat di dalam. Seharusnya bukan begitu. Datang panjangan ngambil Yasin, bisanya Yasin baca Yasin, bisanya qul huwallahu baca qul huwallah. Apa yang panjenengan perbuat hari ini akan kembali kepada panjenengan. Artinya kalau panjenengan baca Ar-Ra'd, baca Yasin ketika ada orang sakaratul maut, orang tidak akan segan. Allah yang akan menggiring kepada panjenengan nanti. Semua pasti sakaratul maut, Pak. Tidak ada yang enggak sakaratul maut. Maka tanamkan kebaikan itu bukan hanya kepada dia, karena itu akan kembali kepada panjenengan nanti. Semoga kita semua wafatnya Allah lindungi. Karena memang iblis luar biasa, Pak. Setan itu mengganggu luar biasa. Semoga dengan banyaknya membaca surah-surah itu, membaca Al-Quran apa yang dia ketahui, menyebabkan iblis tidak mampu untuk menggoyahkan imannya orang yang sedang sakaratul maut itu. Siap untuk membacakan surah Yasin? Dan kalau ada yang sakarat, siap, Pak? Siap. Jangan sampai enggak siap. Niatkan saya juga akan wafat nanti. Niatkan saya akan juga wafat. Kalau saya tidak tanam ini, siapa tahu nanti kalau enggak kembali kepada saya ketika sakaratul maut, anak saya, istri saya, cucu saya akan kembali kebaikan. Ini masih di dunia, belum lagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah
ketika orang itu sudah sakaratul maut, ya sebenarnya bukan sakaratul maut, Pak. Dia itu mau wafat, cuma masih ada, belum wafat. Ayu hasan atunu billahi wa yuraghabu fit taubati. Jadi mendorong agar berprasangka baik kepada Allah. Nah, jangan kemana-mana. Ibu, Allah, ada Allah ya. Semua sakitnya ibu, sakitnya bapak, insya Allah oleh Allah akan dibalas karena kesabaran ibu, kesabaran bapak. Insya Allah surganya Allah. Allah akan berikan kesehatan terus, berikan prasangka baik terus. Allah selalu ada di sisi kita, Bu. Terus jangan khawatir, terus berikan prasangka yang baik kepada Allah. Wa yurab fit taubah. Tapi dorong juga istighfar, ayo kita istighfar. Bagaimana agar dia selalu bertaubat. Wa kitabatil wasiyah, dan juga dianjurkan kalau lagi ada orang yang sudah tidak kuat lagi, sakit, disuruh kalau bisa menulis wasiat apa saja yang akan diwasiati. Apakah disuruh bacakan ini, apakah disuruh infakkan ini, amal jariah, santunan yatim, itu adalah wasiat. Disuruh nulis-nulis wasiat dan sebagainya untuk amal-amal soleh. Nah, jadi sudah kita sebutkan 4 perkara ketika ada orang yang ya lebih gampangnya adalah sakaratul maut. Sebelum datangnya itu sakaratul maut. Kalau sakaratul maut kan sudah kejang-kejang. Ini masih sakit cuma sudah mau menghadap sakaratul maut. Ya jangan dilepas terus. Ditalkin terus. Sekarang ma yusannu ba'da mautihi, apa yang disunnahkan ba'da mautihi, setelah ia mati, wa qabla huslihi, tapi belum dimandikan. Sudah wafat tapi belum dimandikan. Apa saja? Pertama, taumisu ainihi, pejamkan kedua matanya. Kalau sudah wafat dipejamkan. Yang kedua, syaddu lahyaihi bi isabatin aridatin. Yang kedua adalah mengikat kedua janggutnya dengan kain yang agak lebar agar mulutnya tertutup, Pak. Tahu janggut? Ini diikat. Jadi itu sunnah. Mulutnya biar rapat, biar enggak terjadi fitnah nanti. Soalnya kan ada jamaah saya nanya, karena memang di dalam kitab itu ada tanda-tanda orang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Terus nanya, Ustaz, apa saja tanda-tandanya orang yang husnul khotimah dan su'ul khotimah? Sudah, nggak usah pelajari itu. Yakinlah bahwa semua yang wafat selagi dia Islam, orang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Malah yang akan terjadi ketika panjenengan pelajari, si anu itu begini, kayaknya dia wafatnya tidak baik dia. Bukannya malah mendoakan, malah menjustis bahwa dia wafatnya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah ini kan dosa, ya kalau itu iya, kalau enggak, itu fitnah. Jadi nggak usah belajar itu. Jadi panjenengan ketika setelah wafat diikat itu kedua jenggotnya, kepalanya dengan menggunakan kain agak lebar kainnya. Ya kalau tipis kan kadang masih bekas, ada bekasnya kan nanti. Yaribuha fawqa ra'sihi. Kemudian mengikat di atas kepalanya, setelah pakai kain diikat di atas kepalanya. Yang ketiga, talyinu mafasilah, melemaskan persendian. Walau bidukhnin, walaupun menggunakan minyak. Jadi panjenengan lemaskan persendiannya dilemaskan. Kalau sudah wafat, Pak, jangan langsung dibiarkan. Ada yang sibuk mencari air, ada yang sibuk mencari
keranda ngambil ke masjid, ini sibuk kafan, tapi juga ada yang sibuk di rumahnya untuk melemaskan otot-ototnya. Dilemaskan pakai minyak. Ngapain Pak Ustaz sudah mabuk? Nanti biar ketika dimandikan gampang dan ketika dikafani enggak susah. Tukang kafan tahu Pak, susah ya. Kalau sudah apa keras susah. Banyak karena dia ada yang hati begini Pak sudah nggak bisa ada. Terus ini ya kalau diperlukan pakai minyak itu kalau diperlukan persendian-persendiannya. Kemudian yang keempat adalah melepaskan pakaiannya, wasatruhu bisaubin khafifin, kemudian menutup dengan kain tipis, pakaiannya dilepas. Mahramnya atau kalau laki-laki. Kemudian setelah dilepas ganti tutup pakai kain yang tipis. Yang sekiranya walaupun tipis masih bisa menutupi aurat. Artinya enggak orang lain enggak semua bisa melihat auratnya beliau. Kemudian yang kelima, wad'uhu ala saririn, meletakkan di atas ranjang. Taruh di atas ranjang. Jangan karena dia mau wafat kemudian letakkan di tanah, jangan. Dia manusia, dia juga pernah melakukan amal-amal saleh. Taruh di ranjang, muliakan walaupun mayit, muliakan. Taruh di ranjang, ini sunnah. Yustaqbalu bihil qiblata kal muqtadar, dihadapkan ke kiblat sebagaimana caranya seperti orang yang sekarat tadi itu. Kakinya ngadap kiblat, wajahnya ngadap kiblat. Kemudian yudau ala batnihi syai'un saghirun, letakkan di perutnya sesuatu yang agak berat. Jadi cari gunting, cari apa, tapi jangan rokok Pak, belum berat. Buku. Contoh kalau di sini adalah kami kosin seperti gunting, pedang, kaca. Pokoknya taruh, kan ada perempuan kaca itu taruh apa kitab. Kalau kitab sampai 1000 halaman ya beneran. Ya kitab buku kecil. Ya. Yang nggak tahu kalau porpe ini berat apa enggak? Bergetar. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang kemudian yang ke-8 adalah ad-du'a lil mayyit, mendoakan untuk mayit, ma'fi lidzalika kulli, disertakan melakukan yang kita sebutkan di atas tadi. Sambil melakukan mengambil alat, sambil menghadapkan dia ke kiblat, selalu doakan bagaimana mayit itu agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Enggak akan sia-sia Pak. Yakin panjenengan itu enggak akan sia-sia kalau memperlakukan mayit dengan baik. Insyaallah akhir hidup panjenengan semua, hatta orang yang benci sama panjenengan akan memperlakukan panjenengan dengan baik. Allah yang akan menggerakkan hatinya Pak. Tapi kalau panjenengan sedikit-sedikit sudah sudon kepada orang wafat, tetangganya wafat, wafatnya bau sekali. Padahal nggak tahu ada di bawahnya ada tikus yang mati Pak. Jadi jangan sudon. Kalau bisa, kalau memang betul-betul bau itu kan aib, tidak perlu diucapkan kepada siapapun. Kita itu tidak boleh menceritakan aib-aib. Kalau nggak diceritakan nggak bisa tidur Pak Ustaz. Berarti biasa cerita itu. Artinya kalau ada perkara kemudian nggak diceritakan sama tetangganya nggak bisa tidur. Jadi ada pikiran terus. Itu berarti panjenengan termasuk biasa yang bicarakan orang lain. Jadi setelah panjenengan bau, hanya dampingin, bau sekali ya. Besoknya cari tempat nongkrong mana nih? Kok nggak ada orang? Mau cerita karena bau. Jadi cari orang karena ingin cerita si bagus mayit, nggak boleh. Jadi panjenengan ingat bahwa kita ini semuanya akan kembali kepada Allah. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan wafat. Jadi
Bagaimana? Gini saja kan, bagaimana kalau itu jenengan kemudian orang lain memperlakukan begitu? Kan tidak senang seandainya panjenengan yang jadi mayit itu. Kemudian al-mubadaratu bit-tajhiz. Kemudian mensegerakan melakukan proses tajhiz, memproses itu cepat-cepat diproses. Dimulai wa yubda'u bi uslihi, dimulai dengan memandikannya. Tadi kita sudah mempelajari bahwa hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayatin ala man alima bihi minal muslimin al mukallafin. Hukumnya adalah fardu kifayah kepada siapapun yang tahu dari golongan muslim untuk memandikan tersebut. Maka fala yakfi, karena ini untuk muslim, untuk anak Adam, fala yakfi fi'lul malaika awin nisa awis sabi. Maka tidak cukup yang memandikannya itu adalah malaikat. Dan mungkin panjenengan pernah dengar ada orang yang dimandikan malaikat. Tidak cukup kalau masih ada manusia di situ. Manusia berdosa kalau tidak ikut andil memandikannya. Kalau dia tahu dalam tata cara memandikan, merawat itu mayit. Awin nisa atau perempuan. Hanya perempuan saja yang ikutin. Tidak cukup. Dalam pengurusan ini juga harus melibatkan laki-laki atau anak kecil. Illa in ta'ayyana alaih, kecuali tidak ada yang lain, maka boleh perempuan semuanya. Ya kan kasihan Pak ngangkat-ngangkat ini. Jadi bukan berarti memandikannya, bukan berarti hanya fokus kepada mandikan, merawatnya, mulai mengangkat barangnya, mulai dia menidurkan ke ngadep ke sananya, ya kan? Mulai mengkafaninya, mulai mengkuburkannya. Semua proses itu harus dilakukan oleh laki-laki dan hukumnya adalah fardu kifayah. Tidak cukup kalau hanya malaikat, kalau hanya perempuan saja yang mengurus semuanya. Akan tetapi kata Imam Romli, kalau yang mengurus itu jin, semuanya mandikannya jin, yang mengurus ngadep ke kiblatnya jin, yang mensolatinya jin, maka cukup kata Imam Romli. Tapi berbeda pendapat menurut Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar tidak cukup. Batasan mayit itu yang wajib dirawat adalah seluruh muslim, tiap-tiap muslim, kecuali orang yang mati syahid dan bayi yang keguguran. Ada? Belum kan? Baik, kita lanjut. Wa amal mayyitul kafir, wa amal mayyitul kafir. Adapun mayit yang kafir, fasolatu alaihi haramun, maka mensolatinya adalah hukumnya haram. Jadi kalau ada non muslim, haram panjenengan mensolatinya. Harbiyan kana audiniyan, baik itu kafir harbi atau dhimmi. Panjenengan mensolati kafir dhimmi, kafir harbi haram. Kafir harbi itu kafir yang memerangi panjenengan, Mbak, nyakitin agama tiap hari, ngoceh-ngoceh masalah agama. Dhimmi enggak, kawan kita, hanya beda akidah saja. Wa yajuzu fil halaini, tapi boleh. Yang haram itu mensolatinya, boleh memandikan keduanya. Kalau memandikannya, memandikan kafir harbi, memandikan kafir dhimmi, hukumnya boleh. Wa yajibu takfinud dhimmi wa takfinud dhimmi wa dafnuhu dunal harbi. Malah kalau kafir harbi wajib dikafani, Pak, dan wajib pula dikuburkan. Yang haram hanya disolati kalau kafir dhimmi. Artinya kawan kita yang non muslim wajib panjenengan kafani, wajib boleh panjenengan mandikan. Yang wajib itu hanya mengkafani kemudian menguburkan. Tapi kalau memandikan itu hukumnya boleh. Tapi kalau mengkafani menguburkan hukumnya wajib. Tapi tidak kepada kafir harbi. Kalau kafir harbi tidak wajib.
Wal murtad tidak wajib. Murtad itu adalah orang yang masuk Islam kemudian keluar dari Islam. Setelah keluar kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murtad, maka tidak wajib dia panjenengan kubur, tidak wajib panjenengan untuk mengkafaninya. Artinya tetap boleh dikafani, tapi hukumnya tidak wajib. Wa amal muhrimu idza kufina fala yustaru ra'suhu. Apabila orang yang muhrim itu orang yang sedang ihram di Mekah, sedang ihram, sedang haji, kemudian diwafat, kemudian dikafani. Setelah dikafani tidak boleh kepalanya ditutupi. Kenapa? Karena kata ulama, orang yang ihram, ketika orang yang mati dalam keadaan ihramnya itu tidak batal. Jadi tidak boleh dia kafani. Bukan kafani, apa? Ketika dikafani kepalanya tidak boleh ditutupi. Nah, ini urusan orang Mekah ini, karena nggak ada di sini yang ihram di tempat kita. Kecuali nanti ada, karena ada Pak pendapat haji tidak harus ke Mekah. Haji cukup ke sana. Nggak ada Pak. Arafahnya ada di sana soalnya. Nggak bisa, nggak sah kalau nggak selain itu. Kenapa haji harus di Mekah semua? Kenapa nggak ke Turki? Kenapa nggak ke? Nah, ya pokoknya ya ada saja orang. Wa amma syahidu. Adapun orang yang mati syahid, nah ini orang mati syahid itu fala yusalla alaihi kama dzakarahu al-musannifu. Orang mati syahid itu tidak boleh disolati sebagaimana kata musannif nanti akan kita bahas. Cuma hari ini kita akan mempelajari tentang wa aqsamus syuhada, tentang pembagian orang yang mati syahid. Orang syahid itu seperti apa? Min nahiyati tajhizihim. Dipandang dari segi perawatannya. Kalau dipandang mati syahid itu cara merawatnya itu ada 3 Pak. Maksudnya dipandang dari cara merawatnya itu mati syahid itu ada 3. Salah satu. Yang pertama adalah syahid ad-dunya wa akhirah. Ada yang namanya syahid dunia dan syahid akhirat. Siapa yang syahid di dunia dan syahid di akhirat itu? Man qutila fi ma'arakatil kuffari wa kanat niyatuhu i'la kalimatillah. Orang yang wafat, orang yang terbunuh di dalam peperangan melawan orang kafir dan niatnya dia menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya kita kan nggak tahu Pak, sampai kapan negara kita aman seperti ini. Di sana di Palestina sampai sekarang masih berperang Pak. Sampai mengatakan yang satunya berperang atas dasar agama, yang satunya lain enggak, atas dasar itu tanah air, bukan masalah agama. Apapun itu, kalau sudah masalah agama, dan kita tidak tahu agama kita nanti sama orang lain diolok-olok dan sebagainya, kemudian sehingga ada peperangan yang melibatkan agama. Nah, ketika ada orang yang mati syahid itu ada beberapa perawatan. Nah, orang yang mati kemudian terbunuh karena dalam peperangan melawan orang kafir dan niatnya adalah menegakkan kalimat Allah, maka dia disebut syahid fid dunya wal akhirah. Kenapa disebut mati fid dunya wal akhirah? Karena di dunia dia sudah diberikan label syahid di sisi manusia, di sisi Allah juga diangkat derajatnya bersama ahli syuhada dengan orang-orang yang syahid. Jadi di sisi manusia dianggap sudah mati syahid karena berjuang di jalan Allah. Nah, karena yang tahu niatnya kan Allah Pak. Di akhirat juga martabatnya, derajatnya juga diangkat, dikumpulkan bersama-sama syuhada, bersama-sama dengan orang-orang yang ahli syahid semuanya. Nah, hukum yang mati seperti ini Pak, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, tidak boleh dikafani, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati,
dikafani dan dikuburkan. Dikafani, tetap dikafani. Nanti ini ada pembahasan di belakang. Bagaimana cara yang baik mengkafani orang syahid. Yang kedua, nah, kenapa orang syahid itu tidak perlu dimandikan? Agar menetapkan darah yang ada di badannya itu, Pak. Kalau dimandikan kan habis itu. Jadi itu biar nanti akan menjadi saksi darah itu. Agar darah itu tetap membekas. Kalau sampai darah dicuci, itu kan apakah kalau sumpah dimandikan, darahnya akan hilang, Pak. Karena darahnya orang mati syahid itu karaihatil miski yaumal qiyamah, seperti baunya minyak misik di hari kiamat nanti. Terus kenapa enggak disolati? Karena udah enggak butuh disolati, Pak. Dia sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena sudah wafat dalam keadaan memerangi kalimatillah, menegakkan kalimat-kalimatnya Allah. Kemudian yang kedua adalah syahid dunia. Syahidnya hanya di dunia saja. Apa saja syahid dunia itu? Man mata fi ma'arakatil kuffar wa kanat niyatuhu dunyawiyah. Orang yang wafat dalam peperangan melawan orang kafir, tapi niatnya hanya kepentingan dunia. Apa kepentingan dunia? Karena ini ghanaim. Seperti ingin mendapatkan harta rampasan. Dulu itu kan habis perang dapat harta rampasan, Pak. Nah, karena dia ingin harta itu saja, bukan karena Allah, maka dia hanya mendapatkan mati syahid fit dunia. Kenapa disebut fit dunia? Karena dia sudah ikut berperang. Di sisi manusia pasti disebut dengan syahid, tapi di sisi Allah dia tidak akan disebut dengan syahid karena niatnya bukan karena Allah. Hukum cara mandikan sama seperti syahid fit dunia wal akhirah tadi, tetap tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, dikafani kemudian dikubur. Yang terakhir adalah syahid akhirat. Dari tadi dunia saja, sementara yang terakhir adalah akhirat. Apa? Wahum kasirun, orang ini banyak, Pak. Yang fil akhirat ini banyak. Awsalahum ba'du bila sab'in, sampai ulama mengatakan 70 orang yang mati ini, syahid akhirat ini. Seperti apa? Kaman qutila duna malihi aw nafsihi aw irdihi. Seperti orang yang terbunuh karena membela hartanya, mempertahankan hartanya, kemudian terbunuh, atau membela jiwanya, atau membela harga dirinya, istrinya mau diapa-apain bela dia, kemudian dia terbunuh. Atau sakit parah, atau tenggelam, atau terbakar. Orang mati terbakar, orang mati tenggelam, itu wafatnya wafat akhirat. Wafatnya dalam keadaan syahid bil akhirat. Kayaknya orang yang tenggelam, terbakar, belum tentu menurut panjenengan tidak baik, dia itu orang mati jelek, Pak. Buktinya dia termasuk syahid bil akhirah. Kenapa disebut syahid bil akhirah? Li'annahu yusamma syahidan bil akhirah la fid dunya fayuballighu Allahu marataba syahada bil akhirah. Karena Allah akan mengangkat derajatnya dia nanti di akhirat bersama dengan syuhada, dikumpulkan bersama dengan para syahid. Bagi orang yang mati terbakar, orang yang tenggelam dan sebagainya. Bagaimana hukum cara merawatnya? Kahukmi ghairi syahidi, seperti bagaimana melayani, merawat orang yang tidak syahid. Dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Sudah ini ya? Ada nih, ada tadi ya. Cuma biar nggak lupa apa saja 4 perkara yang wajib, Pak, untuk mayit. Mandi, kafan, sholat, kubur. Nah, ini prosesnya. Tapi sebelum itu proses ada adab etika, yaitu merawat. Tadi yang kita bahas tadi itu. Cukup sekian ya, Pak. Mohon maaf kalau ada kelebihan kata, kelebihan waktu. Semoga berkah semua.
Dan insya Allah kita akan membahas bulan depan ini. Ini perlu wajib panjenengan ketahui, karena yang ditakutkan adalah pada saat ada orang wafat ternyata tidak ada sama sekali yang tahu pada saat itu, maka kemudian panjenengan bisa bersama-sama untuk mengkafani orang yang sudah wafat itu. Cukup sekian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.